Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kebijakan ekonomi, yang dimana kebijakan ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk suatu negara. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan menyimak video ini sampai akhir. Oke, sebelum saya membahas materi yang akan saya sampaikan, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu, siswa dapat mendefinisikan istilah kebijakan ekonomi serta menyebutkan 5 jenis utamanya, yaitu kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, industri, dan nilai tukar. Lalu siswa dapat menguraikan makna dan tujuan dari masing-masing kebijakan ekonomi tersebut. Siswa dapat memberikan contoh nyata penerapan kebijakan ekonomi di Indonesia seperti saat pemerintah memberikan subsidi atau menaikkan suku bunga. Nah, untuk memahami apa itu kebijakan ekonomi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi kebijakan ekonomi. Apa sih kebijakan ekonomi itu? Kebijakan ekonomi adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian negara. Kebijakan ini dapat meliputi regulasi, insentif, maupun pengawasan yang memengaruhi sektor-sektor utama seperti produksi, konsumsi, perdagangan, investasi, dan distribusi pendapatan. Contohnya, saat terjadi krisis keuangan global, pemerintah dapat menetapkan kebijakan ekonomi berupa stimulus fiskal seperti bantuan langsung, tunai, atau pengurangan pajak untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam kondisi lain, misalnya saat nilai tukar rupiah melemah drastis, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter seperti kenaikan suku bunga guna menarik modal asing masuk dan menstabilkan nilai tukar. Nah, tujuan utama dari kebijakan ekonomi adalah untuk menciptakan kondisi perekonomian nasional yang stabil, tumbuh secara berkelanjutan, serta mampu menyejahterakan masyarakat serta merata. Kebijakan ekonomi berupaya menstabilkan indikator makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pemerataan pendapatan agar ketimpangan sosial ekonomi dapat dikurangi. Lebih lanjut, kebijakan ekonomi berfungsi menjaga keseimbangan dalam neraca perdagangan dan neraca pembayaran demi menjaga kedaulatan ekonomi dan hubungan dagang yang sehat dengan negara lain. Lalu selanjutnya ada manfaat kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi bagi negara sangat luas dan signifikan dalam membentuk struktur dan arah pembangunan. Kebijakan ini membantu memberikan panduan yang jelas dalam merespon dinamika ekonomi nasional maupun global. Dengan adanya kebijakan ekonomi yang tepat, negara dapat mendorong peningkatan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang selanjutnya akan memacu produktivitas dan pertumbuhan sektor industri serta penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, kebijakan ekonomi mampu menekan tingkat kemiskinan dengan menciptakan sistem distribusi pendapatan yang lebih adil dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan kebijakan fiskal yang mendukung. Selain itu, kebijakan ekonomi memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjadikannya lebih siap dalam menghadapi guncangan global seperti krisis keuangan dan pandemi. Terakhir, manfaat besar dari kebijakan ekonomi adalah menciptakan kestabilan makroekonomi yang menjadi pondasi bagi pembangunan jangka panjang dan keberlanjutan negara. Lalu selanjutnya ada macam-macam kebijakan ekonomi.
Nah, kebijakan ekonomi terdiri dari berbagai jenis yang saling melengkapi dan bekerja sama untuk mengatur dan mengelola perekonomian nasional. Beberapa di antaranya adalah kebijakan fiskal, moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan industri, dan kebijakan nilai tukar. Masing-masing kebijakan tersebut memiliki fokus dan instrumen tersendiri, namun tujuannya tetap sama, yaitu menjaga kestabilan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama akan kita bahas yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan strategi pemerintah dalam mengatur keuangan negara, khususnya terkait penerimaan melalui pajak dan pengeluaran melalui belanja negara. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan fiskal. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan belanja dan menurunkan pajak untuk merangsang ekonomi. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan mengurangi belanja atau menaikkan pajak guna menekan inflasi atau menyeimbangkan anggaran. Nah, instrumen utama dalam kebijakan ini meliputi pajak seperti PPh dan PPN, serta belanja negara untuk program-program seperti infrastruktur dan subsidi. Lalu selanjutnya ada kebijakan moneter, yang merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan ini sangat penting untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar mata uang nasional. Melalui instrumen ekspansif dan kontraktif yang dimana penurunan suku bunga misalnya dapat mendorong konsumsi dan investasi, sementara kenaikan suku bunga digunakan untuk menekan inflasi. Dengan menjaga stabilitas moneter, kebijakan ini membantu menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada kebijakan perdagangan yang dirancang untuk mengatur kegiatan ekspor dan impor guna melindungi kepentingan ekonomi nasional. Pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk mendukung industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, serta meningkatkan daya saing produk ekspor. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan perdagangan meliputi tarif dan bea masuk atau bea cukai, kuota impor, serta partisipasi dalam perjanjian dagang internasional. Nah, tujuannya tidak hanya menciptakan neraca perdagangan yang sehat, tetapi juga menyesuaikan strategi ekonomi domestik dengan perubahan global dan dinamika pasar internasional. Oke, selanjutnya ada kebijakan industri yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sektor industri agar menjadi pilar utama perekonomian nasional. Pemerintah merancang kebijakan ini agar industri dalam negeri memiliki daya saing tinggi dan berkontribusi terhadap penciptaan nilai tambah. Melalui kebijakan ini, negara dapat mendorong investasi di sektor industri, memberikan insentif fiskal, serta membangun kawasan industri. Dukungan terhadap UMKM juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini, karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan inovasi lokal. Dengan begitu, kebijakan industri menjadi katalisator utama dalam proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu terakhir ada kebijakan nilai tukar yang merupakan upaya pemerintah melalui Bank Sentral untuk menjaga stabilitas mata uang nasional terhadap mata uang asing. Stabilitas ini sangat penting karena mempengaruhi ekspor, impor, inflasi, dan aliran modal. Pemerintah dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan kurs rupiah atau menerapkan sistem nilai tukar mengembang terkendali. Pengelolaan cadangan devisa juga menjadi strategi penting dalam kebijakan ini. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga daya saing ekspor nasional dan menghindari fluktuasi nilai tukar yang ekstrim serta menciptakan kondisi yang stabil bagi pelaku usaha dan investor. Lalu ada kesimpulan yang dimana kebijakan ekonomi adalah instrumen vital dalam pengelolaan ekonomi negara. Melalui kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, industri, dan nilai tukar, pemerintah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan kondusif untuk pertumbuhan.
Sinergi antar kebijakan dan implementasi yang tepat waktu sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oke, setelah mengikuti dan menyimak video pembelajaran pada pertemuan kali ini, silahkan untuk mengerjakan soal yang sudah saya cantumkan melalui link kuisis di bawah ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.